tersebutlah seorang anak laki-laki menjelang usia remaja. Tita namanya. Dalam banyak hal, Tita tidak terlalu jauh berbeda dengan Temon. Selain usia mereka sebaya serta seimbang tinggi tubuhnya, sifat dan perilaku Tita juga tidak jauh berbeda dengan Temon. Tita dikenal berandalan, nakal, suka berulah dan kerap berbuat onar di Sagenggeng. Ia suka mengganggu anak-anak seusianya dan gemar pula berkelahi. Sering ia mencari gara-gara dengan anak-anak lainnya yang berujung pada keributan. Di desa Sagenggeng, Tita laksana seorang raja kecil karena anak-anak sebayanya di seluruh desa Sagenggeng takluk kepadanya. Tidak berani mereka melawannya, bahkan tidak sedikit anak-anak yang lebih besar dari Tita juga takut kepadanya. Kebanyakan dari mereka pernah dikalahkan Tita dalam sebuah perkelahian. Tita memang dikenal jago berkelahi yang sulit dicari tandingannya di seluruh desa Sagenggeng. Kebanyakan warga Sagenggeng tidak menyukai Tita, tidak mengizinkan anak-anak mereka bergaul dengan Tita karena menurut mereka Tita hanya akan mendatangkan masalah. Para orang tua itu takut anak-anak mereka akan tertular kenakalan dari remaja bandel itu. Bagi kebanyakan warga Sagenggeng, Tita itu adalah laksana duri, sebaiknya dijauhi daripada menusuk dan melukai jika berdekatan dengannya. Meskipun gemas dan jengkel dengan ulah Tita, namun warga Sagenggeng juga tidak berani mengusik Tita lebih jauh lagi. Bukan karena mereka takut dengan anak remaja bengal itu, melainkan karena mereka menghormati dan segan pada kisah Haja, kepala desa Sagenggeng yang tidak lain ada romonya Tita. Jika bukan karena ia adalah anak kisah Haja, pasti telah kuhajar anak berandalan itu. Gemas betul seorang bapak warga Sagenggeng. Tangannya mengepal, dipukul-pukulkannya pada pahanya sendiri. Pelampiasan kejengkelan pada anak dari kisah Haja itu. Kau pikir hanya kau saja yang ingin sekali mengajarnya? Aku juga. Telah gatal sesungguhnya tanganku ini untuk mengajar anak sialan itu. Hanya karena segan dengan romonya, aku urungkan keinginanku itu. Entah nanti, kalau boponya telah tiada, akan kuhajar habis-habisan anak pembuat onar di dusun kita ini. Ya, kita usir saja dia dari Sagenggeng jika boponya telah tiada, agar Sagenggeng bersih dari sampah masyarakat seperti itu. Anak kisah Haja itu memang laksana sampah yang perlu dibuang dari desa kita ini. Tita kini dikucilkan oleh warga Sagenggeng sedari menjelang remaja usianya. Dalam kesendiriannya di Sagenggeng, Tita menggembalakan kerbau-kerbau milik romonya. Ia biasa menggembala di tanah lapang di ujung desa. Dinaikinya kerbau jantan terbesar milik romonya. Kerap pula ia berlagak dengan berdiri di atas punggung kerbau itu, seraya dengan bertolak pinggang. Benar-benar sangat menyebalkan jika dilihat kelakuan dari anak kisah Haja itu. Karena kelakuan dan kebiasaannya itu, Tita kemudian dijuluki oleh para warga di sana sebagai Cah Angon berandalan Sagenggeng. Tita tidak marah mendapat julukan buruk itu, namun malah nampak bangga karenanya. Tita kini tengah duduk di atas kerbaunya ketika dilihatnya seorang anak laki-laki asing seusia dengannya berjalan melintas tidak jauh dari tempatnya menggembala. Ia kemudian langsung meloncat turun dari punggung kerbau jantannya dan bergegas menghadang anak itu. Siapa kau? Mau kemana? Tangan kiri Tita kini berkacak pinggang dan telunjuk kanannya teracung ke arah anak itu. Anak lelaki itu yang tidak lain adalah teman adanya, lantas kemudian menghentikan langkahnya. Matanya seketika mengapit, menyorot tajam-tajam ke arah penghardiknya. Bergidik sesungguhnya Tita ketika mendapati sorot mata anak itu. Sorot mata yang tajam laksana mampu menelan apapun ke dalamnya. Apa pedulimu? Siapa aku dan hendak kemana aku? Itu bukan urusanmu. Tidak macam-macam kau denganku.
Tita kini terkejut. Anak itu nampak luar biasa berani hingga membuat hati Tita kini bergetar kencang, terlebih-lebih saat menatap mata dari orang itu. Namun sengaja ketakutan itu ditutupnya dan balas menukas dengan suara yang sengaja ia keraskan. Aku bertanya baik-baik padamu. Hendaknya kau juga menjawab dengan baik-baik. Aku tidak sudi menjawabnya. Setan cilik kau rupanya. Tidak kenal kau siapa aku ini, Kau hanya cahangon keparat yang ingin mencari mampus denganku. Apa katamu? Mata Tita kini terbelalak. Baru kali ini ia mendapati anak yang seberani itu meremehkan dirinya sehina itu. Kemarahan raja kecil Sagenggeng itu kini menaik dan dengan langkah gagah kemudian didekatinya Temon. Lancang benar mulutmu. Rupanya kau belum pernah merasakan. Bersamaan dengan ucapan terakhirnya, kepalan tangan Tita kini terjulur ke arah wajah si Temon. Namun belum juga pukulan itu mengena pada sasarannya, Tita telah merasakan perih di wajahnya dan seketika itu pula ia terjengkang jatuh karenanya. Rahangnya berdenyut-denyut sakit dirasakannya dan pandangannya kini mengabur. Temon rupanya telah mendahului memukulnya, telah mengena pada rahangnya. Tita amat terperanjat. Selaku raja kecil Sagenggeng yang ditakuti dan dikenal meluas jago berkelahi, ia langsung tumbang dalam sekali gebrakan oleh anak remaja asing yang baru ia temui itu. Setan. Tita kemudian bangkit dan kemudian langsung menyerang dengan tendangannya untuk membalas. Dikerahkannya segenap tenaganya pada kakinya mengarah telak pada ulu hati Temon. Bukan berbuah seperti yang telah diinginkannya kemudian, malah kini lebih parah yang ia dapatkan. Ia kembali jatuh terjengang ke belakang, rahangnya kembali sakit ia rasakan. Kian terasa sakit, pandangannya kini juga semakin mengabur. Makin sakit dan kabur pandangannya setelah ia merasakan hantaman dan juga tendangan yang bertubi-tubi pada wajah dan tubuhnya. Ia tidak lagi merasakan sakit dan juga mengucurnya darah segar dari bibir dan wajahnya. Setelah ia menghilang kesadarannya, Tita kini pingsan. Temon serasa belum puas. Meskipun lawannya telah tergeletak pingsan, terus saja pukulan dan tendangan itu gencar ia lakukan untuk menghajar wajah dan tubuh dari Tita. Akhirnya, kini Temon merasa kelelahan sendiri setelah menghajar tubuh Tita yang pingsan. Serasa belum puas juga keinginannya untuk berkelahi, ia kemudian bergegas meraup air dari selokan kecil di pinggir jalan. Dibanjurnya wajah lawannya berulang-ulang sambil melakukan tamparan. Bangun keparat, bangun, ayo lawan aku lagi. Banjuran air terakhir Temon kini telah menyadarkan Tita. Ia menggeliat, membuka matanya. Sakit, perih, dan pedih amat dirasakan pada tubuh dan wajahnya. Dengan punggung tangannya disapunya darah segar yang mengalir dari ujung bibirnya. Ayo lawan aku lagi keparat. Bangun kau. Sebentar. Aku mengaku kalah, kawan. Aku bukan kawanmu keparat. Tangan kiri Temon kini meraih baju kerah Tita. Ditariknya kerah baju itu hingga kepala Tita mendekat ke arah Temon. Tangan kanan Temon kini mengepal siap menguncamkan pukulannya. Jangan. Aku mengaku kalah melawanmu. Engkau bukan lawan tandinganku. Kau adalah pemimpinku. Kedua telapak tangan Tita kini mengatuk seperti mengaturkan sembah kepada Temon. Aku bukan lawanmu. Aku kawanmu. Maafkan tindakan bodohku tadi. Temon kemudian melepas cengkraman tangannya pada kerah baju Tita. Didorongnya tubuh Tita hingga kini terbanting keras ke atas tanah. Aku sungguh-sungguh mengaku. Aku takut padamu, kawan. Maafkan aku.
kalau aku tadi membuatmu tersinggung. Sejenak Temon kini menjadi bingung, hendak tetap melayangkan pukulannya atau menerima perkenalan dari Tita itu. Wajah mengapinya kini tetap menatap tajam-tajam anak lelaki di depannya. Sungguh, aku mengaku takluk padamu, kawan. Aku berniat bersahabat denganmu. Aku tidak akan mengecewakan persahabatan kita selamanya. Percayalah padaku. Temon kini masih diam menunggu. Berulang-ulang Tita meyakinkan padanya. Temon kemudian akhirnya menerima uluran tangan dari Tita. Meskipun demikian, tangan kirinya tetap bersiaga menjaga kemungkinan terburuk. Siapa namamu, kawan? Temon tidak segera menjawab, meskipun pandangan berapi-apinya kini telah meredup. Maafkan aku, kawan. Tidak apa-apa jika kau tidak mau menyebutkan namamu. Aku Temon. Temon. Aku Tita. Aku adalah anak Ki Sahaja, kepala desa Sagenggeng. Aku kira kau bukan berasal dari desa Sagenggeng atau desa-desa di sekitar Sagenggeng ini. Karena aku belum pernah melihat kau sebelumnya, kawan. Kalau boleh tahu, dari mana asalmu? Aku dari Lebak. Lebak. Jauh juga desa itu dari sini. Maafkan kecerewetanku. Kalau aku boleh tahu, hendak kemana kau ini, kawan? Aku juga tidak tahu. Tidak tahu. Ya, aku tidak tahu kemana aku pergi. Aku hanya menuruti langkah kakiku ini. Jika demikian, tinggal saja kau bersama dengan keluargaku. Rumahku cukup luas untuk sekedar menampungmu. Bagaimana, kawan? Apakah kau bersedia? Aku belum cukup mengenalmu, dan kau pun belum cukup lama mengenalku. Bisa jadi kau nanti akan menyesal karena telah mengajakku. Tidak, kawan. Aku tidak akan menyesal. Aku kawanmu. Aku tidak akan menyerangmu. Aku tidak begitu percaya padamu. Ya, terserah apa katamu. Aku berkata yang sesungguhnya. Aku telah menyatakan takluk padamu. Dan aku juga mengajakmu ke rumahku. Tinggal di rumahku dan jadilah sahabatku. Itu juga kalau kau mau. Kalau kau tidak mau, juga tidak mengapa. Cukup senang aku jika kau mau menjadi kawanku. Temon kini memikirkan ucapan dari Tita itu. Terdengar tulus ajakan itu dan tidak seharusnya ia menjadi curiga. Tetapi apakah orang tuamu kira-kira bisa menerimaku? Jangan takut, kawan. Aku akan meminta pada romoku untuk menerimamu sebagai kawan, sebagai sahabat. Di desa Sagenggeng ini, aku tidak mempunyai kawan. Tidak ada satupun juga. Kenapa? Aku dikenal sebagai cahangon berandalan. Para orang tua desa Sagenggeng ini tidak mengizinkan anak mereka untuk bergaul atau berteman denganku. Barangkali mereka takut anak-anaknya tertular kenakalanku. Karena penolakan itu, aku menjadi semakin nakal. Kuganggu mereka, dan kutantang mereka untuk berkelahi. Begitu. Ya, jadilah aku sendirian seperti ini. Padahal, aku juga ingin berkawan. Aku ingin mempunyai sahabat. Aku yakin Bopo akan mengizinkanmu untuk tinggal denganku dan menjadi sahabatku. Jika orang tuamu mengizinkan, aku akan sangat menghargainya. Ya sudah, ayo pulang ke rumahku. Kita buktikan ucapanku bahwa Bopo pasti akan menerimamu, kawan. Baik, terima kasih. Seperti perkiraan dan janji dari Tita,
Kisah Haja kemudian menerima kedatangan Temon, mengizinkan Temon untuk tinggal di rumahnya. Ia bahkan juga menyediakan satu kamar khusus untuk Temon. Setelah mengetahui cerita Temon, Kisah Haja kemudian juga berniat mengangkat anak pada Temon untuk dipersaudarkan dengan Tita. Anggap rumah ini seperti rumahmu sendiri. Anggap aku dan ibumu selaku orang tua kandungmu. Tita adalah saudaramu. Bagaimana, Temon? Apakah kau bersedia ku angkat selaku anak? Terima kasih, Bobo. Semoga kebaikan Bobo dapat kubalas dengan kebaikan pula di kemudian hari. Ya, semoga saja, anakku. Maka sejak saat itu, Temon menjadi anak angkat dari Kisah Haja, bersaudara dengan Tita, raja kecil dari dusun Sagenggeng yang telah ia taklukkan. Keduanya bertugas menggembala kerbau-kerbau milik dari Kisah Haja, tugas yang mengingatkan Temon pada penggembalaan sepasang kerbau milik Kisah Kija yang di Pertuan Lebak yang telah dihabiskannya di atas meja judi. Waktu kemudian terus saja bergerak. Kisah Haja memandang perlu bagi Tita dan Temon untuk menguasai ilmu pengetahuan agar mereka berilmu dan menggunakan ilmu pengetahuan itu untuk bekal kehidupan mereka nanti. Kisah Haja kemudian mengirimkan kedua anak itu pada Tantri Pala, guru sastra ternama yang tinggal di Kapundungan. Tantri Pala terkenal galak, keras dan amat disiplin pada aturan yang telah ditetapkannya. Ia suka menghukum murid-murid yang dianggapnya lalai, malas, atau tidak mematuhi peraturannya. Kepada murid yang dianggapnya nakal, tidak segan-segan pula Tantri Pala memukul dengan telapak tangan atau kayu pukulan yang terbuat dari rotan. Kebiasaannya itu pula yang disebutkan kepada Temon dan Tita ketika keduanya resmi menjadi muridnya. Patuhi segala aturan dan juga nasihatku. Niscaya kalian akan menjadi ahli sastra dan orang yang pintar berilmu. Namun jika kalian tidak mematuhiku, ingat baik-baik, tangan dan pukulan rotanku ini bisa jadi akan mendarat di tubuh dan wajah kalian. Apa kalian paham? Temon dan Tita menganggukkan kepalanya. Tidak sedikit pun nampak ketakutan pada keduanya, melainkan sebuah kebencian. Tantri Pala tidak menunjukkan keramahan selaku pengajar, melainkan menebarkan ancamannya. Di awal keduanya menjadi murid, Temon dan Tita telah menunjukkan ketidaksukaannya pada guru sastra itu. Namun di sisi yang lain, Temon dan Tita adalah anak yang cerdas otaknya. Terlebih-lebih Temon, meskipun statusnya murid baru, sebentar saja keduanya mampu mengungguli murid-murid yang telah lama berguru pada Tantri Pala. Tantri Pala terpesona dengan kepintaran dari keduanya, terlebih-lebih pada Temon. Anak menjelang remaja ini begitu cerdasnya hingga hanya sekali ia mengajarkan suatu ilmu, maka Temon langsung dapat memahaminya. Belum pernah Tantri Pala mendapati anak yang secerdas itu selama ia menjadi seorang guru. Bahkan jika mau jujur, ia juga tidak secerdas Temon ketika sama usianya dengan Temon. Meskipun demikian, Tantri Pala juga tidak terlalu suka pada Temon dan Tita. Keduanya kerap membuat ulah di kelas, gemar membuat ribut dan menciptakan keonaran. Berulang-ulang, keduanya terlibat perkelahian dengan murid-murid perguruan lainnya, terutama Temon. Hampir semua murid lelaki pernah ditantangnya untuk berkelahi. Hebatnya, Tantri Pala mengakui dalam hatinya, Temon selalu menang ketika ia berkelahi. Tantri Pala juga mengakui Temon memang petarung sejati. Ia laksana dihadirkan oleh Yang Dewata sebagai petarung cerdik di Marcapada. Menghadapi ulah Temon dan Tita, Tantri Pala kerap menghukum keduanya. Namun keduanya tetap tidak juga kapok, tidak pula menunjukkan penyesalannya meskipun tamparan atau pukulan rotan mendera keduanya. Tetap juga belum cukup untuk menghentikan kenakalan Temon dan Tita. Tantri Pala kini hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala. Ia tidak
bagaimana menundukkan hati kedua anak itu. Apalagi yang bisa ku perbuat agar kalian menghentikan kelakuan buruk kalian itu? Begitu kerap Tantri Pala mengungkapkan kekesalannya hingga berteriak-teriak karena kesalnya. Selama aku menjadi guru, tidak pernah aku dapatkan murid-muridku nakal kelakuannya seperti kalian ini. Tidak pernah sekalipun. Temon dan Tita memang terdiam ketika dimarahi, juga tetap terdiam ketika mereka mendapat hukuman dari Tantri Pala. Namun tetap saja mereka kerap berulah seolah-olah hukuman Tantri Pala itu tidak berarti apapun bagi keduanya. Hukuman Tantri Pala tidak mampu menghentikan kenakalan perilaku keduanya dan malah membuat kebencian Temon dan Tita pada gurunya itu semakin tinggi mengemuka. Di halaman rumah Tantri Pala tumbuh subur sebatang pohon jambu. Pohon jambu yang sangat istimewa bagi Tantri Pala karena dialah yang telah menanam sendiri pohon itu sejak dari bibit. Pohon itu amat lebat buahnya ketika musim berbuah tiba. Besar-besar buahnya hingga menerbitkan selera untuk memetik dan memakannya. Tantri Pala juga melarang siapapun murid-muridnya untuk memetik buah jambu kesayangannya itu. Tanpa izinku, maka siapapun juga kularang untuk memetik buah-buah jambu ini. Barang siapa yang berani melanggarnya, maka pasti akan kutimpakan hukuman berat kepadanya. Apa kalian paham? Temon? Ya, Bobo Guru. Kau dengar perintahku? Ya, Bobo Guru. Jika kau berani melanggar laranganku, aku tidak segan-segan menghukummu lebih berat dibandingkan hukuman yang biasa kutimpakan kepadamu. Baik, Bobo. Namun bukan Temon namanya jika ia tidak menentang larangan dari gurunya itu. Sikap kerasnya sedari kecil kini mengemuka. Jika ia dilarang, maka semakin keras pula niatnya untuk melanggar larangan itu. Tidak terkecuali dengan larangan dari Tantri Pala itu. Aku akan memetik buah jambu Tantri Pala. Kau ingin mengikutiku? Bukan saudaramu jika aku tidak mengikutimu, Temon. Tita kini tersenyum. Bagus kalau begitu. Nanti malam kita akan jarah buah jambu istimewa Tantri Pala itu. Biar dia kebakaran jenggot kalau mengetahuinya. Kita lihat saja nanti apa yang akan diperbuat oleh guru kiri itu. Ya, aku juga tidak sabar melihat Bobo Guru iring-iringan seperti kera yang terbakar ekornya. Temon dan Tita kini tertawa. Ketika malam tiba, Temon dan Tita mengendap-endap mendekati halaman rumah Tantri Pala. Semua murid telah pulas tertidur dan begitu pula nampaknya dengan Tantri Pala. Dengkur kerasnya terdengar bersaing dengan nyanyi jangkrik dan dendang serangga malam. Lampu damar di rumahnya kini juga telah terlihat padam. Nah, aku akan naik. Kau tunggu saja di bawah. Awasi dan segera beritahu kalau ada bahaya. Baik. Temon kemudian memanjat pohon jambu kesayangan dari Tantri Pala itu. Sebentar saja ia telah sampai di dahan besar dan terus bergerak lincah menuju dahan-dahan kecil. Tangan Temon kini mulai lincah bergerak memetik buah-buah jambu itu. Dilemparkannya buah-buah jambu itu dari atas dan kemudian diterima Tita yang tetap berjaga di bawahnya. Temon memakan buah-buah jambu itu, masing-masing buah hanya digigitnya sedikit dan kemudian dibuangnya ke atas tanah. Tita yang keheranan dengan cara makan Temon turut pula mengikutinya. Sengaja tidak dihabiskannya buah-buah jambu itu, melainkan digigitnya sedikit, kemudian ia buang. Temon dan Tita kini terus berpesta jambu hingga malam hampir berlalu menjelang tibanya pagi. Temon kemudian menuruni pohon dan bergegas beserta Tita meninggalkan halaman rumah dari Tantri Pala. Jambu-jambu yang hanya digigit sedikit itu nampak kini berserakan memenuhi halaman rumah dari Tantri Pala. Dengan diam-diam, Temon dan Tita kembali ke tempat tidur mereka.
keduanya langsung pura-pura tidur setelah saling mengedipkan sebelah mata dan masing-masing menutup mulut agar tawa mereka tidak pecah. "Jagat Pramudita!" teriakan Tantri Pala itu memecah keheningan Bagi saat ia mengetahui jambu-jambu kesayangannya telah dijarah luar biasa. "Siapa pencuri kurang ajar ini? Siapa?" Segenap murid kini dibariskan di dekat halaman rumah Tantri Pala. "Siapa pencuri kurang ajar ini? Siapa? Lihat, buka mata kalian semua. Siapa pelaku pencurian ini? Ayo mengaku." Murid-murid nampak terdiam. Temon dan Tita juga terdiam meskipun tidak nampak sedikit pun ketakutan pada keduanya seperti yang terlihat pada teman-teman mereka yang lain. Keduanya tetap tenang dalam sandiwara sempurna perilaku mereka. "Temon!" "Iya, Bobo Guru." "Apakah kau pelakunya? Apakah kau yang telah mencuri buah-buah jambu kesayanganku ini?" "Nuwun sewu, Bobo Guru. Jika kulihat, jambu-jambu itu tidak dimakan semuanya. Masih disisakan. Jadi menurut saya, buah-buah itu pasti dimakan oleh Codot, Guru." "Codot katamu? Berapa banyak Codot yang datang tadi malam hingga menghabiskan begitu banyak buah jambu kesayanganku? Buka matamu, Temon. Lihat dengan matamu itu. Begitu banyaknya buah jambu berserakan di halaman. Aku rasa bukan Codot pelakunya. Seluruh Codot di desa ini pun tidak akan memakan jambu demikian banyak, Temon." Seluruh murid kini terdiam menundukkan kepala mereka. Namun tidak begitu halnya dengan Temon. Ia tetap menatap wajah Tantri Pala yang nampaknya mencurigai dirinya. "Mengaku saja. Aku yakin pelaku pencurian ini pasti salah seorang dari kalian. Ayo mengaku saja." Semua murid kini terdiam. Tantri Pala semakin meledak kemarahannya. "Percuma aku mengajar kalian jika pada akhirnya kalian hanya menjadi seorang pengecut." Tantri Pala kini bertolak pinggang. Sang guru itu tetap berada di depan Temon, sementara Temon tetap juga menatap wajah Bobo gurunya tanpa sekalipun menundukkan wajah. "Temon, apa kau pelakunya? Mengaku saja jika kau bukan seorang pengecut, Temon." "Codot pelakunya, Bobo Guru." "Dari mana kau tahu bahwa Codot pelakunya?" "Dari bekas gigitan yang terdapat pada buah-buah itu, Bobo Guru." Tantri Pala kemudian mengambil sebuah jambu dari halamannya dan ditunjukkannya buah itu ke depan wajah Temon. "Kau lihat, Temon, bekas gigitan ini bukan bekas gigitan Codot. Bekas gigitan orang, Temon. Bekas gigi Codot bukan seperti ini bentuknya." Temon tidak juga menyahut. "Temon, gigimu kah yang telah menggigit buah jambu ini?" "Codot, Bobo Guru. Itu bekas gigitan Codot." Tantri Pala serasa tidak habis pikir. Ia mengetahui buah-buahnya bekas digigit orang, bukan digigit Codot. Namun ketika ia menatap wajah Temon, tidak sedikit pun wajah Temon menyiratkan ketakutan. Seolah bukan ia yang menjadi pelakunya. Padahal dalam keyakinannya, Temon saja di antara para muridnya yang paling mungkin melakukan pencurian itu. Atau Tita barangkali, anak itu setali 3 uang dengan Temon dalam kebandelan. "Tita." "Saya, Bobo Guru." "Apakah kau pelaku perusakan ini?" "Tidak, Bobo Guru. Saya sependapat dengan Temon. Buah-buah jambu ini pasti dimakan oleh Codot. Bekas gigitannya menunjukkan bahwa..." "Tutup mulutmu, Tita." Tita seketika itu terdiam. Namun seperti halnya Temon, Tita tidak juga menunjukkan jika ia pelakunya
Ketika Tantri Pala menatap wajahnya, Tita tetap berwajah tenang seperti es. Hingga kemudian sidang itu selesai, Tantri Pala tidak juga mengetahui siapa pelaku pencurian buah-buah jambu kesayangannya. Namun, ia kini perlu menjatuhkan sanksi atas kejadian itu. Sanksi hukumannya kemudian dijatuhkan pada Temon.